penilaian buruk ini dalam hal prasarananya kah atau kepuasan masyarakat atas pelayanan aparat pemerintah ini? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya, Bang? Ya, berkontribusi. Tiga-tiganya berkontribusi memberikan nilai buruk. Jangan-jangan misalnya di ruang layanan itu tidak punya kelengkapan informasi pelayanan publik tadi. Itu juga sangat menentukan. Dan juga menentukan elektronik dan non elektronik. Ketersediaan secara non elektronik manual di ruang layanan dan juga nilai yang elektronik itu lebih tinggi. Ada tidak dipakai atau tidak harus disiapkan. Karena itu indikator nilai. Jadi dan itu amanat undang-undang ya. Ya. Jadi ada begini. Kayak saya pernah gitu di daerah, dia bilang, untuk apa ini semua? Iya, kan? Benar. Untuk apa ini semua? Kalau ya misalnya harus dimasukkan ke apa? Dipampang-pampangkan untuk apa? Baru kemudian ini kadisnya yang bicara. Misalnya harus dipampangkan di ruang layanan. Padahal sekarang masyarakat sudah menggunakan elektronik, katanya. Saya tanya, coba Bapak akses dulu. Bisa Bapak? Dia sendiri nggak bisa elektronik. Dia ngomong gitu kan? Iya, benar. Dia katakan ngapain dibuat lagi secara dipampang-pampangkan di sini? Orang sekarang sudah mengurus elektronik. Coba Bapak buka dulu handphone Bapak. Saya nggak bisa, cuma halo, di handphone dia cuma bisa halo. Nggak bisa dia menggunakan Facebook aja, dia nggak bisa. Iya kan? Jadi ya tetap saja ada perlu yang manual. Bagi orang seperti dia yang tidak melek teknologi kan, justru orang seperti dia yang membutuhkannya. Iya betul. Ya kan? Yang tidak melek teknologi. Bagi orang yang melek teknologi tentu menggunakan itu. Iya betul. Ya kan? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Medan Orbit yang setia, kita berjumpa kembali dalam program podcast Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Bung Abiyadi Sregar. Selamat datang, Bang Abiyadi. Selamat datang. Terima kasih Dinda, Ika, Ansari. Jadi kedatangan Ombudsman RI dalam Ngorbit hari ini berkaitan dengan program yang baru saja dilaksanakan Ombudsman, yakni survei penilaian opini pengawasan pelayanan publik di 34 kabupaten kota di Sumatera Utara. Mari kita ngobrol dengan Bung Abiyadi apa dan bagaimana pelaksanaan survei yang baru saja dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Baru-baru ini katanya pihak Orang Abang baru saja melakukan survei gitu. Kira-kira metode atau tujuan dari pelaksanaan survei ini apa gitu? Terima kasih Ika. Jadi survei penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dan opini pengawasan pelayanan publik itu adalah salah satu program Ombudsman Republik Indonesia. Untuk tujuannya sebetulnya maksudnya adalah untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka kelola. Jadi ini adalah program Ombudsman secara nasional yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 ya. Dan setiap tahun yang bertujuan untuk mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik baik itu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah supaya bisa meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik di yang mereka kelola. Penilaian ini sebetulnya jadi tidak hanya pemerintah daerah, tapi yang dinilai juga kementerian dan lembaga. Misalnya kan Kementerian Pertanahan atau BPN, juga kepolisian. Jadi ini di seluruh Indonesia. Dan di Sumatera Utara sendiri adalah tentu kita lakukan di 33 kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara dan satu pemerintah provinsi. Di 33 Pemkab Pemko dan satu Pemprov. Kemudian juga di seluruh Polres dan juga di seluruh kantor pertanahan se-Sumatera Utara.
Nah, jadi survei ini dilakukan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada pasal 15 itu disebutkan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasi standar pelayanan publik. Nah, itu dasar awalnya ya. Jadi penyelenggaraan survei ini dilakukan didasarkan pada Undang-Undang 25 Tahun 9 tentang pelayanan publik yang di pasal 15 itu mewajibkan seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasi standar pelayanan publik. Selain itu juga seluruh penyelenggara pelayanan publik juga wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Ini sebetulnya dasar awalnya. Dasar awalnya. Ya. Lalu kemudian di Ombudsman sendiri ya adalah di pasal 7 itu tugas kita adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik seluruh penyelenggara pelayanan publik ya. Di Ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, dengan dasar inilah kemudian sehingga kemudian Ombudsman membuat survei penilaian ini ya. Lalu apa yang disurvei gitu ya, apa yang dinilai gitu ya, mungkin orang bertanya bagaimana metodologinya, metodenya. Jadi penilaian ini dilakukan dengan melihat kewajiban mereka tadi itu sebagaimana dimanakan dalam pasal 15 tadi bahwa setiap instansi atau penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasi. Itu artinya bahwa kalau kita pergi ke instansi pemerintah, ini kan, kita itu harus bisa melihat di ruang layanan itu tentang informasi-informasi pelayanan publik. Mulai misalnya ya, kalau kita misalnya contoh ini, kita pergi ke kantor Dukcapil, contoh. Di kantor Dukcapil ini yang diurus apa? Apa saja urusan rakyat di sini? Iya. Ya kan? Itu namanya kalau dalam diksinya Undang-Undang 25 itu produk layanan. Jenis layanan. Jadi harus terlihat di ruang layanan itu jenis-jenis layanan. Kalau ada 20 urusan rakyat di sini, maka ke-20 itu harus terlihat, harus dipampangkan. Harus terpampang. Kemudian harus terlihat syarat-syaratnya. Salah satu di antara misalnya mengurus kartu keluarga. Ya, saya ingin mengurus kartu keluarga. Syaratnya apa? Harus terlihat. Ya kan? Kemudian juga selain syaratnya, kan kadang-kadang kan harus bawa syarat. Syaratnya apa? Mengurus KK itu syaratnya apa? Bawa kartu keluarga, bawa kartu KTP, mungkin bawa ini, ya kan? Harus bawa. Kemudian standar biaya berapa? Kalau mengurus ini berapa biayanya? Kalau bayar berapa? Kalau gratis, tuliskan juga gratis. Ya kan? Standar biaya. Kemudian standar waktu, berapa lama ngurusnya? Jadi kalau kita mengurus KK, mestinya itu berapa lama ngurusnya selesainya? 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau dikasih uang baru selesai. Ya. Misalnya kan, itu harus terlihat di situ. Kemudian alur layanan. Kalau kita datang ke satu kantor instansi mengurus sesuatu, itu kemana duluan kita? Ya. Ke meja mana duluan? Ya. Meja 1 misalnya mengantar berkas ke meja 1, meja 2 bayar, meja 3 ngambil hasil misalnya. Iya. Ya kan? Jadi itu alur layanan itu harus jelas. Nah, semua ini harus terinformasi kepada masyarakat di ruang layanan itu. Jadi itu jadi menyusun seluruh penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasi. Itu artinya mempublikasi bukan di media ya, tapi terpampang di ruang layanan. Iya, informasi. Baik secara manual, non elektronik, dan elektronik. Jadi kalau yang tadi itu adalah non elektronik, ini kan? Jadi terpampang di ruang layanan. Nah, tapi juga harus terpampang secara elektronik, terlihat secara elektronik. Jadi harus ada apanya? Harus ada dia punya website atau informasi-informasi yang secara elektronik yang bisa kita buka. Misalnya kalau saya ke Dukcapil mau ngurus kakak, saya buka di rumah lewat handphone. Saya mengurus kakak di Medan. Syaratnya apa? Saya buka. Ya kan? Baru saya bawa dari rumah. Jadi itu namanya terlihat secara elektronik. Jadi bisa diakses oleh masyarakat ya. Jadi terpublis itu artinya elektronik dan non elektronik. Bisa secara manual di ruang layanan dan juga secara elektronik.
Nah, itu informasi-informasi standar pelayanan publik yang wajib mereka. Selain itu juga harus terlengkapi dengan syarat-syarat sarana dan prasarana layanan. Harus ada loket atau meja layanan, harus ada ruang tunggu layanan, ruang tunggu pengguna layanan, harus ada misalnya harus ada misalnya lagi unit pengaduan, ya kan? Jadi kalau saya mengurus sesuatu ke kantor tertentu, kalau saya kecewa, dikecewakan atau dengan layanannya, saya melapor kemana? Harus ada di situ unit pengaduannya. Pengaduannya ya. Ya harus ada. Ini semua masih banyak lagi variabel-variabel itu. Inilah semua yang disebut dalam Undang-Undang 25 itu standar pelayanan publik, ya kan? Pasal 21, ya kan, tentang standar pelayanan publik. Ini semua kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyiapkannya. Penyelenggara pelayanan publik itu siapa? Instansi-instansi itu. Pokoknya semua instansi yang ada urusannya dengan masyarakat, wajib menyiapkan yang tadi itu. Berarti mulai dari kelurahan lah ini ya. Ya, mulai kantor desa sebetulnya kan, ini kan ada urusan. Iya. Nah, pokoknya instansi penyelenggara pelayanan publik dia wajib menyiapkan itu. Itu kewajiban dia menyiapkannya. Dengan sederhana sekali, nggak mesti mewah, ya kan? Tapi dengan sederhana, ruangannya kecil mungkin siapkan dengan sederhana, nggak apa-apa, ya kan? Nah, itu kewajiban mereka. Nah, di pasal 18 disebutkan standar pelayanan publik tadi itu kewajiban masyarakat, hak masyarakat, hak. Jadi kalau di satu sisi tadi itu adalah mereka kewajiban para penyelenggara pelayanan publik, tapi di sisi lain adalah hak publik. Jadi kalau saya datang ke kantor instansi pemerintah, ya, itu saya berhak bertanya, mana standar pelayanan publik kalian? Ya, saya berhak. Pokoknya masyarakat yang datang ke instansi pemerintah itu punya hak untuk mempertanyakan standar pelayanan publik di instansi itu, ya kan? Jadi ada antara kewajiban dan hak. Nah, penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan standar pelayanan yang baik, tapi saya itu adalah kewajiban tadi itu adalah hak publik. Inilah yang kita lihat itu, yang dalam penilaian ini. Standar pelayanan publik adalah kemudian dirumuskan menjadi indikator-indikator nilai dalam survei, dalam penilaian, ya kan? Nah, inilah yang menjadi dasar survei itu. Nah, lalu kemudian nanti dari standar pelayanan tadi itu dirumuskan dengan ada banyak pertanyaan itu, ada banyak variabel-variabel yang harus diisi, kuesioner, itulah yang harus diisi. Nah, kalau nanti misalnya dari sekian banyak kuesioner itu lengkap, maka semakin tinggilah nilainya. Kan? Kalau hanya sekedar, maka akan nilainya sedanglah. Kalau misalnya sama sekali tidak ada, kurang memuaskan, makanya nilainya akan merah, dia kecil lah dia. Jadi nanti hasilnya itu akan ada range nilai. Kalau range nilai misalnya, kalau dia setelah kita survei misalnya, dia dapat nilai 88 sampai 100, itu artinya dia masuk kategori A, kemudian dengan opini pengawasan pelayanan dengan kualitas tertinggi. Kalau nilainya 88 sampai 100. Kalau dia dapat 78 sampai 87,99, itu masuk dalam kategori B dengan opini kualitas tinggi. Kalau tadi A itu kualitas tertinggi, ini kualitas tinggi. Ini yang A dan B itu masuk dalam peringkat zona hijau, baik. Zona hijau namanya ya? Ya, itu bagus, yang dua ini bagus. Artinya, kalau sudah dapat dia A dan B, itu artinya dia sudah melengkapi kewajibannya tadi itu, sudah lengkap, ya kan? Kemudian ada lagi misalnya, kalau dia hanya dapat 45 sampai 77,99, berarti dia masuk dalam kategori C, kualitas sedang. Berarti tadi itu dia hanya tidak lengkap, hanya sekedar ada tapi nggak lengkap. Itu berarti dia zona kuning. Predikat zona kuning. Lalu kemudian kalau dia dapat nilai 32 sampai dengan 53 sampai 59, ya, itu artinya masuk dalam kategori D. Dengan opini kualitas rendah. Ini zona merah. Kualitas rendah ya. Rendah, ini buruk. Ya. Lalu kemudian kalau nilai dia hanya cuma 0 sampai 31,99, itu E. Berarti kategori E dengan opini kualitas terendah. Tadi rendah, ini terendah. Ada lagi di bawah merah?
Nah, itulah hanya merah dia, D dan E, ya. Kalau kuliah ini D dan E ini mungkin dia terdaftar aja lah kuliah tapi nggak pernah masuk, kira-kira gitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Jadi menjawab pertanyaan sebelumnya Bang, dari 33 kabupaten kota ditambah 1 pemerintah provinsi Sumatera Utara yang masuk zona hijau, kuning dan merah itu mana-mana saja Bang, dan ada berapa jumlahnya gitu? Iya, saya tahun 2022 ini ya agak lebih saya senang ya. Karena apa? Karena tingkat semangat teman-teman pemerintah daerah untuk memperbaiki kepatuhan pelayanan publiknya itu semakin tinggi ya. Kalau saya bandingkan dengan tahun 2021 ya. Jadi ini untuk Pemda ya. Pemda itu karena gini, saya senang itu bukan hanya di Pemda tapi juga di kementerian lembaga. Baik itu di Kementerian BPN maupun juga di kepolisian. Jadi naik dia. Naik kan, ya. Dan naiknya signifikan, ya kan. Tahun 2021 misalnya ya, menurut hasil penilaian Ombudsman itu hanya 8 pemerintah daerah yang masuk dalam kategori baik tadi itu, yang hijau. Nah, hanya 8 pemerintah daerah yang masuk dalam kategori baik atau predikat zona hijau, yang mampu meraih predikat zona hijau. Tahun 2022 itu naik sampai 100% menjadi 16 pemerintah daerah yang yang mampu meraih predikat zona hijau ya. Lalu kemudian tahun 2021 itu ada 18 yang berada di zona kuning. Zona kuning ya. Ya kan? Tahun ini zona kuning ini semakin dikit menjadi 13. Ya kan, menjadi turun dia kan? Iya. Mengecil. Tahun 2021 ada 8 yang meraih predikat zona merah. Ya kan? Tahun ini dia cuma 5. Cuma 5 ya. Ya kan? Jadi bergeser terus ke zona hijau, ya kan? Begitu juga misalnya saya mau baca ya, kalau bisa ada waktu saya baca ya. Ya mungkin perlu juga teman-teman tahu pemerintah daerah ya. Misalnya ya, yang nilai tertinggi pertama itu dari 16 ya. Itu Pemkab Deli Serdang dengan nilai 91,99. Dia masuk dalam kategori A, zona hijau ya. Kemudian Pemprov Sumut ya, dia masuk dalam kategori A dengan nilai 90,54. Humbang Hasundutan dengan nilai 89,80 masuk kategori A. Serdang Bedagai masuk kategori A dengan nilai 89,21. Tebing Tinggi dengan nilai 88,60 kategori A. Langkat ya masuk dalam nilai 87,80 dengan kategori B ya. Tapanuli Selatan dengan nilai 87,20 kategori B. Batubara dengan nilai 86,62 kategori B. Nias dengan nilai 85,05 kategori B. Pakpak Barat dengan nilai 84,68 kategori B. Simalungun ya, dengan nilai 83,70 kategori B. Pemkab Dairi nilai 83,54 kategori B. Paluta Padang Lawas Utara dengan nilai 83,15 kategori B. Pemko Medan nilai 81,43 kategori B. Tapanuli Selatan nilai 79,85 kategori B. Dan Labuhan Batu Utara dengan nilai 78,78 dengan kategori B. Itu yang zona hijau, ya kan? Sedangkan yang zona kuning yang saya kira ini perlu peningkatan ya, yaitu Pemkab Samosir dengan nilai 75,14 kategori C. Pemkabnya Selatan nilai 72,23 kategori C. Toba Samosir nilai 70,65 kategori C. Asahan nilai 70,55 kategori C. Padang Sedempuan nilai 70,38 kategori C. Padang Lawas dengan nilai 68,26. Karo dengan nilai 67,15 kategori C.
Gunung Stoli 63,07 kategori C. Tapanuli Tengah dengan nilai 62,24 kategori C. Mandeling Natal dengan nilai 61,25 kategori C. Labuan Batu dengan nilai 59,94 kategori C. Pematang Siantar dengan nilai 58,46 kategori C. Dan Nias Barat itu nilai 58,22 kategori C. Itu yang zona kuning, yang sedang, yang perlu. Yang rendah itu sebetulnya yang paling ironisnya. Itu di antaranya yang kategori merah ya, peringkat zona merah itu Labuan Batu Selatan itu nilainya 52,68, ini kategori D. Kota Sibolga dengan nilai 51,15 kategori D. Tanjung Balai dengan nilai 50,20 kategori D. Nias Utara nilai 49,34 kategori D. Kota Binjai nilai 45,16 kategori D. Jadi ada 5 yang merah, 13 yang kuning, dan 16 yang meraih peringkat zona hijau. Saya agak sedikit kecewa di Pemko sebetulnya. Jadi setelah kita lihat ya, kan gini nih, jadi kan yang dinilai ini kan Pemprov se-Indonesia dengan 34 Pemprov, kemudian ada sekitar 400-an itu yang Pemkap. Dan ada 89 sekitar 89 itu Pemko, ya kan? Nah, di Pemko itu di Indonesia tidak ada yang merah kecuali di Sumut. Ya kan? Karena kalau kita bicara struktur organisasi sudah lebih bagus dibandingkan Pemkap kan? Mestinya, ya kan? Mestinya di kota kan? Iya. Enggak, masalahnya gini, di seluruh Indonesia hanya di Sumut ya? hanya di Sumut yang ada merah. Yaitu itu Pemko ya, Kota Binjai, Tanjung Balai, dan Kota Sibolga. 3 ya? Nah, hanya dari Sumut itu anggaran merah. Itu yang ya di satu sisi saya agak senang karena meningkat jumlah yang meraih peringkat zona hijau, tapi ada sebuah kecewaan karena yang meraih peringkat zona merah di kategori di entitas Pemko itu hanya ada di Sumatera Utara, 3 pula, ya kan? Jadi, Bang, kategori merah yang diraih itu disebabkan faktor apa? Apakah memang kekurangan prasarannya atau karena memang pelayanannya yang tidak baik gitu? Jadi kan tadi gini, kalau dia lengkap tentu dia baik. Iya. Ya kan? Kan yang kita nilai kan kewajiban dia. Ya kan? Sarana prasarananya. Iya. Memang di survei tahun ini selain melihat ketersediaan itu ada juga memang wawancara, makanya opini pengawasan. Iya, ya kan? itu dia. Jadi ada misalnya wawancara. Jadi metode survei itu dilakukan dengan 3: observasi, ya kan? Pemantauan, wawancara, ya, dan juga dokumen, ya kan? Jadi makanya survei tahun 2022 ini ada opini pengawasannya. Jadi tidak hanya melihat keterpampangan yang terlihat di ruang layan maupun elektronik, bukan hanya itu, tetapi juga dilihat dari hasil wawancara. Wawancara siapa? Diwawancarai petugas layanannya 4 orang, setiap instansi kita wawancarai 4 orang petugasnya, juga diwawancarai masyarakat. Kepuasan publiknya ya. Untuk mengkonfirmasi benar nggak layanannya bagus ini, kira-kira gitu. Benar. Jadi kan kemudian dokumen, nanti akan ada dokumen. Contoh misalnya gini ya. Setelah kita selesai observasi melihat ketersediaan sarana tadi dan standar pelayanan tadi, kita wawancara. Misalnya kita sekarang ini ke PTSP. Pertama kita observasi di ruang layanan, melihat keterlengkapan standar pelayanan publik tadi. Iya. Ya kan? Sudah lengkap belum? Ya kan? Nanti semakin lengkap tentu semakin baik. Setelah selesai itu kita wawancara, kita minta petugas kepala dinasnya atau sekretaris, bidang pelayanannya, kemudian unit pengaduannya, dan juga petugas front office-nya. Jadi 4 orang kita wawancara di setiap instansi, ya kan? Yang kita tanya apa? Pertanyaan yang disampaikan kepada mereka adalah misalnya apa itu pelayanan publik, apa itu maladministrasi, apa itu ombudsman, dan macam-macam. Itu banyak pertanyaan kepada mereka itu, ya kan? Nah di situ, jadi itu yang kita tanya kemana. Nah setelah kepada petugas pelayanan, kita juga wawancara kepada masyarakat yang menggunakan yang saat itu ada di situ. Ini kan kita tanya, pertanyaannya misalnya, Bu gimana pelayanan sini, Bu bagus nggak? Ya kan?
cepat nggak urusannya? Oh cepat lah memang. Pakai uang kasih nggak? uang tadi, Oh. kasih lah katanya kan. Oh, berarti- Itu nggak boleh. iya. Itu bermasalah. Iya, iya. Sebaiknya memang Bu gimana Bu? Lancar tadi, Cepat, bagus lancar, dan cepat. dan gratis. Cepat nggak? Cepat. Kasih uang? Enggak. Oh, itu baru bagus. bagus, ya. Jadi terkonfirmasi dia kan? Iya, betul. Ya kan? Berapa lama Bu? 5 hari. Berarti sesuai yang terpampang di standar waktu Betul, tadi kan? iya. Kira-kira gitu. Ini yang harus dilakukan. Ini yang kami lakukan survei itu. Selain melihat dokumen-dokumen. Misalnya kita tanya ya, ada di sini unit pengaduan? Ada. Ada SK petugasnya? Ada. Mana tunjukkan? Nah, kita dikasih SK. Ditunjukkan kepada kita SK pengaduannya itu. Ya, harus ada petugasnya. Jadi di setiap instansi itu harus ada petugas pengolahan pengaduan yang petugasnya itu di SK-kan oleh atasan. Nah, jadi kita harus mereka harus tunjukkan kepada kita SK-nya itu. Ya. Nah itu deh. Jadi itu yang maksud saya tadi bahwa yang disurvei itu bukan hanya kepada observasi di ruang layanan, tapi juga melihat kecakapan petugasnya dan juga dikonfirmasi kepada masyarakat pengguna ya. layanan. Itu kira-kira. Jadi tadi Bang, dari kita bandingkan hasil survei tahun 2001 ke tahun 2022. Di 2001 ada 5 yang masuk ada 8 masuk zona merah. Ya. Nah, sementara di 2022 ini hanya 5 gitu. Ya. Ada tidak dari yang masuk zona merah ini tidak naik kelas Bang? Artinya tetap zona merah dia gitu. Nah, kalau kita bandingkan kabupaten kotanya. Wah itu saya lupa yang mana ya. Saya lupa yang mana itu. Yang mana yang masih tak bertahan. Tapi begini nih, menjawab pertanyaan tadi misalnya bahwa faktor apa yang membuat mereka masih kuning dan masih merah. Ya jadi selain ketidaklengkapan standar informasi standar pelayanan publik tadi, juga karena ketidakcakapan petugasnya kan, dan juga terkonfirmasi dengan masyarakatnya, ya kan? Masyarakat yang berurusan di situ, yang tidak puas, ya kan? Kan itu dia. Jadi dari tiga poin itu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Tentu karena memang kemauan penyelenggara pelayanan publik itu, pimpinan di unit itu, misalnya di PTSP misalnya. Kenapa mereka kuning? Kenapa merah? Tentu karena kepalanya, pimpinannya di situ, ya kan? Pimpinan di PTSP itulah yang nggak punya kemauan untuk memperbaiki. Misalnya kita kantor camat atau misalnya kantor dinas kesehatan atau dinas sosial, kenapa mereka merah atau kuning? Itu akibat pimpinan yang nggak punya komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik, ya kan? Iya. Lalu kemudian kenapa pimpinannya nggak memperbaiki? Karena kepala daerahnya tidak mau memerintahkan. Itu saja sebetulnya. Jadi saya pahami bahwa di pasal 6 Undang-Undang 25 tahun 9 disebutkan bahwa kepala daerah itu adalah pimpinan unit tertinggi itu. Misalnya kalau di daerah itu kepala daerah, di kota itu wali kota, di kabupaten itu bupati, provinsi tentu gubernur, ya kan? Kalau di Polres tentu Kapolres. Kalau di kantor pertahanan tentu kepala kantor pertahanannya. Kenapa mereka masih merah atau kuning? Tentu karena pimpinannya tadi tidak punya komitmen untuk memperbaiki pelayanan publiknya. Buat saya itu, ya kan? Ukurannya di situ. Ukurannya di situ ya. Kalau misalnya kepala daerah atau pimpinannya punya komitmen, dia akan genjot itu misalnya suruh petugas untuk bergerak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Jadi buruknya tadi pelayanan publik ini memang terpatok kepada pimpinan daerah dan pimpinan OPD masing-masing ya. Jadi dari survei di 34 yang kabupaten kota plus Pemprov ini Bang, yang terbanyak lah atau yang terburuk kita bilang kalau dalam OPD-nya di instansi mana Bang? Nah itu saya harus buka data kami. Itu kan data kami di kantor hasil survei itu ada dokumennya itu. Itu ya saya nggak ingat semua tentunya karena dari 34 pemerintah daerah, kepolisian juga kantor pertahanan kan punya dokumen masing-masing kan. Dan saya tentu tidak selalu ikut ke semua daerah itu. Tim saya yang semua main. Jadi saya nggak selalu ikut. Jadi umumnya Bang, umumnya artinya yang memberi penilaian buruk ini dalam hal prasarananya kah atau kepuasan masyarakat atas pelayanan
aparat pemerintah ini? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya bang? Ya, berkontribusi. Tiga-tiganya berkontribusi memberikan nilai buruk. Jangan-jangan misalnya di ruang layan itu tidak punya kelengkapan informasi pelayanan publik tadi. Itu juga sangat menentukan. Dan juga menentukan elektronik dan non elektronik. Ketersediaan secara non elektronik manual di ruang layanan, dan juga nilai yang elektronik itu lebih tinggi. Misalnya kalau terlihat misalnya di handphone, itu nilai dia lebih tinggi nanti. Tapi kan juga tidak semua juga sehari ini kita di Sumatera Utara ketersediaan internet itu di daerah kan bang? Ya, tapi memang ya kalau di daerah kabupaten kota kan hampir ada semua di kabupaten kota, ya kan? Di ibu kotanya. Di ibu kotanya. Ya, memang di situ kita survei. Memang yang kita survei kan di situ, ya kan? Jadi surveian kita, penilaian kita di OPD di ibu kota hampir ada semua. Jadi dia itu yang paling diutamakan di ibu kota kabupaten. Jadi kenapa harus elektronik? Yang manual juga bisa, tapi nilai tertingginya di elektronik. Kalau ada elektronik dia akan lebih bagus, gitu kan. Nah, tapi di manual dia harus ada. Nah, kalau dia semakin lengkap tentu kan baik. Kalau nggak ada dia berarti nggak baik. Satu hal lagi di Sumatera Utara kan juga masih ada beberapa kabupaten kota pemekaran yang baru memekarkan gitu kan. Ini kan juga mungkin menjadi kendala dalam hal kelengkapan prasarana gitu. Ya mungkin kantor mereka aja masih numpang ataupun nyewa gitu kan. Nah, bagaimana mereka menyediakan ruangan publik untuk pelayanan publik gitu kan. Nah, itu bagaimana? Apakah itu tidak ada mestinya begini ya. Kalau saya melihatnya publik berurusan kan tidak menyebut ini masih sewa, kan nggak gitu kan. Publik mendapatkan haknya, dia berhak atas pelayanan yang baik di satu tempat, ya kan. Tapi sebetulnya itu tidak menjadi alasan ya. Tidak menjadi alasan karena gini, ada dia dulu pernah kita tangani gitu, kantornya sangat kecil. Karena kantor dia sangat kecil itu dia merasa ya kayak mana mau ngurusin kayak gini kok. Kan sebetulnya kan sederhana. Yang hanya mencetak informasi-informasi pelayanan di ruang layanan yang terpampang di dinding-dinding saja sebetulnya. Itu kan nggak mengganggu. Kemudian kalau ruangannya kecil segini, sediakan loket atau meja layanan. Loket nggak perlu dibangun dengan seperti loket seperti yang tempat front office tadi di situ kan. Nggak harus gitu. Kalau ruangannya kecil gimana mau buat? Meja saja dibuat, disusun meja. Inilah meja layanan, ya kan? Kemudian ya kalau dengan kondisi kantor yang sangat minimal misalnya. Kemudian informasi-informasi standar pelayanan tadi tersedia. Ruang tunggunya ada. Buatkan 2 kursi di situ. Ini kan 3 kursi kalau kecil kantornya. Di halaman pun bisa gitu kan. Penting kan itu semua ada. Ketika orang datang ke situ ya duduk ruang tunggu. Ya kan? Kan itu sebetulnya. Jadi ketika memang menyesuaikan sajalah, ya kan? Ombudsman pun ketika menilai itu tidak memaksa dia harus bangun begini, enggak kita. Sesuaikan dengan kondisi ruangan kita masing-masing. Kalau memang ruangan kita kecil, mana orang tunggu ini? Mana loket layanan ini, meja layanan? Ya kan nggak perlu, ombudsman tidak menyuruh misalnya harus pakai AC gitu. Harus pakai bangun dengan apa? Nggak harus begitu, ya kan? Penting dia harus ada tempat-tempat itu tadi, ya kan? Mana toilet untuk pengguna layanan di sana? Penting diberitahu, ya kan? Jadi variabel-variabel tadi indikator nilai itu bisa dibuat di kantor sekecil apapun, dengan sesederhana sekalipun, ya kan? Tidak menuntut supaya mewah nampak, tidak. Tapi fungsinya, ya kan? Fungsinya yang harus terlihat dari sarpras dan informasi-informasi pelayanan tadi itu, fungsinya itu yang paling penting. Itu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya, ya kan? Jadi kecil pun kantornya bisa dibuat. Kemudian Bang, di sejumlah OPD di tingkat provinsi, pas saya jalan-jalan ke sana ada juga pernah saya lihat ada ruang menyusui yang katanya dengan ruangan bermain anak yang memang itu saran dari ombudsman gitu kan, yang disiapkan mereka. Memang terkadang kita agak janggal juga ngelihatnya gitu kan, karena ini kan kantor, di situ ada taman bermain, ada juga ruang menyusui. Kalau menurut Abang ini bukan hal yang mungkin
berlebihan gitu bang. Itulah amanah Undang-Undang 25 tahun 9 tentang, jadi apa ya, instansi penyelenggara pelayanan publik itu kan ruang publik, ya kan? Apa namanya, tempat publik yang dengan berbagai macam orang datang ke sana. Ketika berurusan, ya kan? Ketika berurusan ke kantor itu, ada ibu-ibu, ada apa, ya kan? Ada yang sedang menyusui, ya kan? Dia pasti, bayangkanlah kalau ada orang ibu-ibu menyusui datang ke situ, anaknya ingin menyusui, ya. masa dia dibuka di sini, betul. buat publik, ya kan? Itu sangat prinsip, ya kan? Maka ada tempat dibuat, paling tidak sekitar kecil gini, ya kan? Ya kan? Kalau ombudsman sebetulnya ruang bermain itu tidak terlalu arahan, ya kan? Yang ada adalah ruang menyusui. Ruang menyusui ya. Ruang menyusui itu bukan ruang bermain, ya kan? Yang masuk dalam indikator nilai itu ruang menyusui. Artinya sarana dan prasarana ini ada tidak dipakai atau tidak harus disiapkan. Karena itu indikator nilai. Indikator nilai. Jadi Dan itu itu amanat kewajiban. undang-undang ya. Ya. Jadi ada begini, kayak saya pernah gitu di daerah, dia bilang, ya, untuk apa ini semua? Iya, kan? benar. Untuk apa ini semua? Kalau ya misalnya harus dimasukkan ke apa? Oh, dipampang-pampangkan untuk apa? Baru kemudian ini kadisnya yang bicara, misalnya harus dipampangkan di layanan. Padahal sekarang masyarakat sudah menggunakan elektronik, katanya. Iya. Saya tanya, coba Bapak akses dulu, bisa Bapak? Dia sendiri nggak bisa elektronik. Dia ngomong gitu kan? Iya, benar. Dia katakan, ngapain dibuat lagi secara dipampang-pampangkan di sini? Orang sekarang sudah mengurus elektronik. Coba Bapak buka dulu handphone Bapak. Saya nggak bisa, cuma halo, di handphone dia cuma bisa halo. Nggak bisa dia menggunakan Facebook aja, dia nggak bisa. Iya. Ya kan? Jadi ya tetap saja ada perlu yang manual. Bagi orang seperti dia yang tidak melek teknologi kan, justru orang seperti dia yang membutuhkannya. Iya betul. Ya kan? Iya. Yang tidak melek teknologi. Bagi orang yang melek teknologi tentu menggunakan itu. Iya betul. Ya kan? Jadi sudah siapkan dua-duanya, ya kan? Supaya memang itulah layanan itu. Jadi itu kewajiban. Undang-Undang 25 mewajibkan itu buat semua. Artinya menurut dia, untuk apa lagi nih? Kan? Ya tapi itulah didorong. Amanah undang-undang menyebutkan seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun menetapkan dan memberikan standar pelayanan publik. Persoalan dipakai atau tidak, itu kewajiban kita. Kan nggak mungkin juga kita buat, misalnya apa namanya, untuk yang jarang ditemui orang, jangan buat ini. Ya nggak begitu kan? Itu namanya nggak adil dalam layanan. Besok datang orang lain mengurus layanan kita gimana? Ya kan? Ya gitu-gitu. Jadi semua penyelenggara pelayanan publik. Nah kebetulan yang kita nilai ini untuk Pemda kan ada 7. 5 OPD, 2 puskesmas, ya kan? Jadi misalnya OPD-nya apa? Misalnya PTSP, di Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. 5 OPD yang kita nilai di setiap Pemda, di setiap kabupaten kota, dan 2 puskesmas. Itu yang kita nilai itu. Lalu kemudian nilai yang 7 inilah menjadi nilai Pemda, paham kan? Puskesmas termasuk rumah sakit, Bang? Enggak, puskesmas 2, ya kan? Jadi 5 OPD, 2 puskesmas. Nilai mereka ini disatukan, itulah nilai Pemda, ya kan? Itu dia. Jadi itulah yang kita nilai. Makanya nanti kalau datang ke tempat instansi yang misalnya yang meraih peringkat zona hijau ini di 5 OPD atau puskesmas itu pasti sudah terlengkap itu. Terpenuhi ya. Iya. Nah, nanti jangan lihat misalnya ini kok jelek, tapi kok ini kok dikasih hijau, tapi layannya apa? Ya memang bisa seperti itu. Jadi tidak, saya katakan gini, yang meraih peringkat zona hijau ini belum tentu juga hari ini baik layanannya, belum tentu. Tapi paling tidak dia sudah melakukan kewajibannya dan dia sudah siap dikritik karena dengan terpampangnya semua standar pelayanan publik tadi itu, maka masyarakat akan turut mengawasinya. Contoh, misalnya mengurus A gratis, disebut gratis itu. Atau kita mengurus A dan minta uang. Apa kau itu gratis kok minta uang kau? Ya jadi nggak minta uang, Bang, cuma ditaruhnya kota. Nah itu ya artinya kan udah di situ sebetulnya ada standar. Maksudnya bahwa dengan keterpampangan itu adalah menjadi supaya melibatkan masyarakat untuk melakukan proses pengawasan pelayanan publik itu. Gitu. Kemudian Bang,
output dari hasil survei kita ini kemana mau kita laporkan gitu? Ataukah kita kembalikan ke pimpinan daerah atau ke Kemendagri gitu atau ke Ombudsman? Tentu kepada pimpinan daerahnya. Misalnya kan ini kan setelah hasil survei ini rilis kan, ini kan kita serahkan kepada pimpinan daerah untuk melakukan evaluasi lah ya. Ya, misalnya untuk Pemda, Pemprov kita serahkan kepada gubernur, kepada Pemko kita serahkan kepada wali kota, Pemkab kita serahkan kepada bupati, Polres kita serahkan kepada Kapolres, Kantah kita serahkan kepada kepala kantor pertanahan, ya kan? Semua itu tujuannya adalah untuk menjadi bahan evaluasi buat mereka dalam memperbaiki pelaku ke depan. Karena survei ini penilaiannya akan terus berjalan sampai setiap tahun. Tahun ini juga akan terus ulang 2003 ini akan tetap melakukan survei yang sama, penilaian yang sama. Jadi kita serahkan kepada bupati untuk dilakukan perbaikan. Baik Bang, tadi itu kita sudah bicara tadi mengenai survei. Nanti ada lagi yang kami bicarakan mengenai pengaduan yang diterima Ombudsman tahun 2022 dan tahun 2003 ini. Tapi itu nanti Abang jawab, kita break sejenak. Baik. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Selain tadi melakukan survei, terjun ke kabupaten kota, tentunya kan Ombudsman juga menerima pengaduan dari masyarakat yang langsung datang ke kantor Ombudsman. Dari hasil evaluasi di tahun 2002 yang lalu, itu pengaduan yang paling banyak masuk itu dalam hal apa, Bang? Jadi memang saya sudah punya data ini, tapi saya nggak tahu ini menjadi salah satu topik ya. Tapi bahwa tahun 2022 ini yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu artinya Pemdanya. Ya. Jadi kelompok ya. Jadi gini, di dalam sistemnya Ombudsman dibagi beberapa kelompok. Jadi ada kelompok instansi terlapor, baru ada instansi terlapor, gitu kan? Kelompok instansi terlapor itu misalnya terdiri dari berbagai instansi di bawah naungan instansi tertentu. Misalnya makanya kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman Sumatera Utara itu di Sumatera Utara selama tahun 2002 itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu apa yang dilaporkan di situ? Bisa misalnya dinas pendidikannya, bisa dinas-dinasnya semua, kantor camatnya, kantor apanya itu semua di situ. Jadi banyak. Jadi dia menjadi yang terbanyak dilaporkan hampir setiap tahun itu pemerintah daerah yang paling banyak dilaporkan. Disusul kemudian kelompok instansi kepolisian. Ya, kemudian bisa Polda, bisa Polres, bisa Polsek dan sebagainya kan. Itu masuk dalam kelompok itu semua. Baru nanti ada BUMN dan sebagainya, ya kan? Jadi baru kantor pertanahan menyusul sampai ke bawah. Jadi yang paling tertinggi dilaporkan itulah kelompok instansinya adalah kelompok instansi pemerintah daerah. Lalu kemudian kepolisian, ya kan? Nah, kalau ditanya misalnya instansi yang paling banyak dilaporkan itu misalnya ya gitu. Ya itu yang saya lupa datanya, saya salah ya kan, sebetulnya ada sudah saya siapkan itu. Kalau tahu tadi ini akan saya siapkan. Itu sudah ada datanya, saya lupa. Tapi salah satu datanya itu bisa kepolisian juga. Selain laporan langsung, ada tidak Ombudsman juga membuat laporan elektronik ke web ataupun apa? Karena pengaduan ke Ombudsman itu kan banyak, ya kan? Jadi bisa orang melapor langsung ke kantor Ombudsman Jalan CB Sitang nomor 3 Medan. Tapi bisa juga melalui call centernya Ombudsman, WA ada, ya kan? Baru bisa juga melalui call center Ombudsman itu melalui nomor berapa saya lupa. Call center Ombudsman itu di nomor 0811 9453 737 ya. Jadi ini call centernya Ombudsman sekaligus WA. Silakan kalau mau masyarakat ingin menyampaikan laporan. Jadi bisa lewat itu, bisa juga lewat email, ya kan? Bisa juga lewat surat. Jadi ada beberapa kanal yang bisa menyampaikan laporan ke Ombudsman. Itu yang menyangkut pelayanan publik. Ya. Dan di situ nanti kita akan memanggil
instansi terlapor untuk mempertemukan sama pelapor. Jadi metode penyelesaian laporannya adalah misalnya gini ya, ketika masuklah laporan dengan berbagai kanal tadi, melalui berbagai kanal tadi misalnya ya, itu akan diverifikasi dulu laporannya. Masuk dulu, diterima dulu bidang PPL namanya. PPL, penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi di Ombudsman itu ada 3 bidang. Bidang PPL, bidang PL, dan bidang pencegahan. Ya kan? Semua laporan harus masuk dulu lewat pintu PPL, penerimaan dan verifikasi laporan. Di situ nanti seluruh laporan yang masuk itu, yang masuk dengan berbagai kanal tadi itu akan diverifikasi. Pertama, apakah ini laporan ini substansinya kewenangan Ombudsman atau tidak? Ya kan, tidak dulu ini. Oh, ini kewenangan kita enggak, ya kan? Kemudian syarat-syaratnya sudah memenuhi enggak? Ya kan? Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, syarat formil dan syarat material. Memenuhi tidak? Ya kan? Kalau sudah memenuhi syarat formil dan material, baru substansinya kita punya enggak? Bisa enggak kita tangani ini? Ya kan? Misalnya orang melaporkan swasta murni PT, enggak bisa. Nggak bisa ya? Tolak. Jadi harus yang ditangani Ombudsman itulah, Ombudsman itu kan pengawal. Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, BUMN, BHMN atau swasta, tapi ada uang negara masuk ke swasta itu, baik APBN maupun APBD. Ya kan? Itu kan. Jadi memenuhi syarat enggak? Kalau memenuhi syarat, lanjut. Nanti akan dibawa dalam rapat semua itu untuk menentukan tindak lanjutnya. Kalau memang nanti ini kewenangan Ombudsman, nanti diputuskan ini kewenangan Ombudsman, lalu masuk ke PL, pemeriksaan laporan dari PPL ke PL. Sidik kelidik lah gitu ya? Ya, di PL baru nanti ditentukan bagaimana cara menangannya. Disurati, cukup dengan disurati saja, ya kan? Iya. Kita nunggu jawaban surat, atau nggak bisa, ini harus dipanggil. Ya kan? Atau udah ini harus didatangi. Ya, gitu kan? Jadi nanti akan dilihat tingkat kasusnya, ya kan, problemanya. Kalau misalnya nanti case-case yang mendesak itu kita datangi misalnya. Iya. Itu dia. Misalnya ada Ombudsman punya Ombudsman reaksi cepat. Kalau misalnya situasinya mendesak, kita bisa datang langsung cepat. Ya, gitu. Nah, jadi ditangani dengan cepat. Ada yang gitu-gitu. Jadi ini metode penyelesaiannya. Bisa kita panggil, bisa kita datangi. Nah, kalau sudah didatangi, dipanggil misalnya, tentu maksudnya adalah untuk meminta klarifikasi. Betul. Misalnya gini, dilaporkan instansi A melakukan maladministrasi penundaan berlarut. Misalnya masyarakat melapor ke dia tidak ditangani, tidak diselesaikan, ya kan? Jadi Ombudsman akan panggil dia, ya kan? Kenapa? Kok nggak tertangani? Kenapa kok nggak diselesaikan? Itu pertanyaan kita ke situ. Nanti kadang-kadang bisa selesai dengan cepat, tapi bisa selesai dengan lama. Melihat kasusnya. Jadi kalau kita lihat lah Bang ya, kondisi di Kota Medan, artinya secara teknis mungkin Ombudsman juga apakah butuh ahli gitu dalam hal menyikapi laporan masyarakat ini. Sebagai contoh misalnya dalam proyek yang sedang dilaksanakan di Medan saat ini gitu kan, kualitas bahan kan semua menggunakan anggaran negara gitu. Secara pelayanan mungkin masyarakat terganggu gitu kan. Oke, secara kualitas proyek itu sudah masuk nggak ke ranah Ombudsman? Ombudsman itu kan tidak mengetahui semua. Ya itu dia. Ya kan? Makanya kita juga meminta ahli-ahli tertentu untuk dipakai. Iya. Jadi ketika kita merasa butuh, kita akan panggil orang. Contoh misalnya ya, kita dalam beberapa kasus misalnya menangani pertanahan, kita pernah konsultasi misalnya dengan ahli pertanahan dari USU, kita undang, ngasih pendapat buat kita, bagaimana begini, dia akan ngasih pendapat. Satu kasus lagi misalnya kami sekarang sedang menangani kasus, kalau ngikutin itu ada di Rumah Sakit Umum Daerah di Kalang yang ada malpraktik. Yang saya nggak berani menyebut malpraktik, tapi pengaduannya bayi itu karena diduga terlalu lama proses penanganannya akhirnya meninggal di perut, gitu kan.
itu kan sangat spesifik kan. Iya, betul. Ya kita nggak paham. Ada undang-undang kedokteran di situ Ya, kan. jadi ibu bayi itu masuk hari Sabtu jam 11 malam. Lalu kemudian menurut keterangan yang disampaikan ke kita, misalnya dia belum ada di USG sampai padahal masuk hari Sabtu jam 11 malam itu udah pecah ketuban, ya kan? Tapi hanya pelayanan perawat yang diberikan, misalnya tidak di USG dia. Iya. Sehingga tidak diketahui bagaimana kondisi bayi Bayi dalam. di dalam, iya. Sampai hari Sabtu, Minggu tidak ada, Senin sore jam 5 baru dioperasi. Dan sudah meninggal. Ya kan? Padahal ada sebelumnya yang baru masuk itu didahulukan penyelesaiannya, penanganannya. Dia enggak. Ya kan? Akhirnya bayi di dalam meninggal. Jadi seperti kasuistik seperti itulah Bang ya. Kalau nanti dalam penilaian ombudsman ditemukan adanya kesalahan, kemudian pihak pelapor mengadukan ini ke proses hukum, kita bilang apakah kepolisian segala macam, itu ombudsman posisinya di mana? Apakah Kita kan nanti dimasuk administrasinya. Ya, artinya hasil laporan ombudsman ini apakah dijadikan tenaga ahli atau apa nanti dalam hukum gitu? Jadi gini ya. Jadi gini ya. Misalnya saya lanjutkan dulu tadi. Misalnya kalau misalnya ketika menangani kes yang kasus tadi medik itu, kita undang misalnya dokternya. Iya. Ya kan? Kita undang ID. Iya. Kita undang PRRS. Kita undang lagi misalnya ahli-ahli terkait. Iya. Dirut, ya kan, kita undang untuk minta keterangan. Jadi yang ahlinya kita undang untuk kita minta pendapat. Betul. Ya kan? Dari pendapat mereka lah kita bisa membuat kesimpulan nanti untuk kasus itu. Misalnya, tapi kita tidak masuk soal mediknya, tapi soal tahapannya. Misalnya ketika seorang pasien masuk begini, apa yang harus dilakukan? Iya, itu di tahapannya. Iya. Misalnya dokter harus melakukan apa? Berapa lama itu dokter harus bertindak apa? Betul. Apakah dilakukan atau tidak? Kan itu. Kalau tidak dilakukannya berarti dia ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Iya kan? Ya kan? Dan apakah ini menjadi jangan-jangan gara-gara tidak dilakukannya itu menjadi penyebab kematian? Ya, betul. Ya kan itu kan? Nah, disitulah yang kita tangani. Ya kan? Kita tidak masuk menyebut bahwa ini salah suntik apa, kita nggak paham soal itu. Ya kan? Tapi tahapan-tahapan itu yang kita wewenang kita administratif. Nah itu, jadi di situ yang menjadi yang kita lihat, ya kan? Jadi tetap kita menggunakan ahli-ahli terkait untuk melihat kalau untuk spesifikasi tertentu, termasuk soal medis, pertanahan dan sebagainya. Baik Bang. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Bung Abiyadi Siregar. Pada kesempatan ini, Bung Abiyadi, apa himbauan atau saran kepada masyarakat yang menyaksikan tayangan kita ini akan fungsi Ombudsman RI? Silakan. Ya, saya menyampaikan begini kepada masyarakat di seluruh Sumatera Utara. Pahamilah bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik itu menyebutkan bahwa ada 3 pengawas eksternal pelayanan publik. Yang pertama itu adalah masyarakat, yang kedua adalah DPR, yang ketiga adalah Ombudsman. Ya. Jadi masyarakat itu adalah pengawas eksternal pelayanan publik. Caranya dia bagaimana mengawasi? Membuat laporan. Ya. Nah karena itu pelayanan publik kita itu akan baik ketika masyarakat terlibat dalam proses pengawasan. Tentu dengan menyampaikan laporan kepada instansi terkait supaya mereka memperbaikinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira saya juga mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, ya, kepada pimpinan-pimpinan unit pelayanan publik, segeralah lakukan perbaikan pelayanan publik, kan, di unit masing-masing. Termasuk misalnya pimpinan-pimpinan itu termasuk juga kepala daerahnya atau pimpinan di instansinya, ya, baik itu di kepolisian, di kantor pertanahan maupun di pemerintah daerah, pada daerah. Segera lakukan perbaikan pelayanan publik. Harus pahamilah bahwa pelayanan publik itu adalah wajah konkret negara
di tengah-tengah masyarakat. Jadi pelayan publik itu adalah wajah konkret kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Ketika misalnya pelayan publik buruk, jelek, itu artinya kita sudah menghadirkan wajah jelek, wajah buruk negara ini di tengah masyarakat. Ya kan? Sebaliknya kalau kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, pada saat itu kita sedang memberikan wajah yang tampan, wajah yang cantik negara ini kepada masyarakat. Ya kan? Jadi ketahuilah bahwa itu adalah pelayanan publik adalah wajah konkret negara ini. Dan sebagai penyelenggara pelayanan publik, kita punya kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Dan di sisi lain, kewajiban kita itu adalah haknya publik. Makanya segeralah itu lakukan perbaikan. Kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu pasal 6 Undang-Undang 25 atau 9 menyebutkan bahwa kepala daerah adalah pembina penyelenggara pelayanan publik di daerah yang dipimpinnya. Tugasnya apa? Pembina, membina, mengawasi dan mengevaluasi. Jadi kalau misalnya kepala daerah sudah berjuang untuk melakukan perbaikan pelayanan publik, tapi masih ada OPD-nya yang tidak berusaha untuk melakukan perbaikan, maka kepala daerah bisa melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD ini. Ya kan? Jadi kalau saya cari pengganti baru supaya bisa masuk pengganti baru yang lebih baik, yang bisa mendukung perbaikan pelayanan publik. Ini saya pikir yang paling penting kita sampaikan. Bagi masyarakat yang ingin mengadu, alamat kantor ombudsman di Nah, bagi masyarakat dimanapun berada, ya, ada banyak kanal-kanal yang bisa atau jalur-jalur yang bisa digunakan untuk menyampaikan laporan ke ombudsman. Pertama bisa langsung ya ke kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jalan Majapahit, Jalan Sebesitang nomor 3 Medan ya. Jadi bisa langsung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedua bisa disampaikan melalui call center ya. Itu bisa ditelepon atau bisa juga lewat WA dengan nomor 0811 9453 737. Itu bisa disampaikan telepon atau WA, nanti akan di follow up ya. Bisa juga disampaikan melalui surat kepada ombudsman ya, Jalan Sebesitang nomor 3 Medan, atau lewat email ombudsman juga bisa disampaikan. Jadi banyak kanal yang bisa disampaikan dalam rangka untuk menyampaikan laporan ke kantor Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.